Halo semuanya, ujian semester ganjil udah dekat banget nih. Nah, guru matematika kalian, Ibu Pahotan Darmalina Evawanti Panjaitan, udah nyiapin materi khusus buat salah satu topik paling penting, kombinatorik. Yuk kita kupas tuntas biar kalian semua siap tempur. Nah, seperti yang Ibu Panjaitan sampaikan di sini, materi ini emang dibikin khusus buat kalian. Anggap aja ini bimbingan belajar pribadi langsung dari beliau, biar kalian sukses di ujian nanti. Oke, kita mulai ya. Oke, ini dia peta jalan kita buat menaklukkan kombinatorik. Kita mulai dari dasar-dasarnya dulu, terus kita bangun fondasi pakai aturan pengisian tempat. Habis itu kita bakal kuasai permutasi dan kombinasi. Dan yang paling penting, kita bakal belajar cara bedain keduanya. Siap? Langsung aja! Kita mulai dari awal banget ya, dasar-dasar kombinatorik. Sebenarnya, kenapa sih kita perlu repot-repot ngitung semua kemungkinan ini? Nah, ayo kita cari tahu jawabannya. Jadi apa sih kombinatorik itu? Gampangnya gini, ini tuh seni menghitung ada berapa banyak cara. Ini bukan cuma teori buat ujian loh. Ini alat yang berguna banget buat ngerti peluang, bikin susunan, sampai analisis data. Ini matematika yang menjawab pertanyaan, pilihannya ada berapa banyak sih? Dan untuk ngejawab pertanyaan ada berapa banyak pilihan, kita mulai dari konsep yang paling dasar dan gampang banget dipahami. Aturan pengisian tempat. Ini fondasi dari semuanya. Aturan ini, atau biasa disebut aturan perkalian, super simple. Kalau kamu punya beberapa langkah atau keputusan yang harus diambil berurutan, kamu tinggal kalikan aja jumlah pilihan di tiap langkah buat dapat total kemungkinannya. Kata kuncinya cuma satu, perkalian. Biar makin jelas, kita pakai contoh ya. Bayangin ada Tono lagi milih baju. Buat langkah pertama, milih baju atasan. Dia punya 3 pilihan. Terus buat langkah kedua, milih celana. Dia punya 2 pilihan. Jadi kita punya 2 slot yang harus diisi, satu buat baju, satu lagi buat celana. Dan ini dia hasilnya. Kita tinggal kalikan aja pilihannya. 3 baju dikali 2 celana. Jadi totalnya ada 6 setelan berbeda yang bisa Tono pakai. Gampang banget kan? Oke, sekarang kita naik level sedikit. Kita masuk ke dunia permutasi. Nah, di sini ada satu kata yang harus kalian ingat baik-baik, karena ini yang mengubah segalanya. Urutan. Permutasi itu soal penyusunan. Jadi bukan cuma milih barang, tapi posisi tiap barang itu penting banget. Makanya, dalam permutasi, susunan A terus B itu dianggap beda sama susunan B terus A. Urutan adalah segalanya. Nah, buat ngitung permutasi dengan cepat, kita punya alat bantu namanya faktorial, yang simbolnya tanda seru ini. Gampangnya, faktorial dari sebuah angka, misalnya n, itu artinya kita kalikan semua angka dari n sampai ke 1. Jadi 5 faktorial itu 120. Ini jalan pintas kita. Dan ini dia rumusnya. Kelihatannya gak ribet ya? Padahal enggak kok. N itu total semua barang yang kita punya, dan R itu berapa banyak yang mau kita susun. Jadi kita ambil faktorial dari total barang, terus dibagi sama faktorial dari sisa barang yang nggak kita pilih. Simpel kan? Oke, kita coba langsung pakai rumusnya ya. Kita punya 4 huruf, itu N kita. Dan kita mau susun 3 huruf aja, itu R kita. Kira-kira berapa banyak susunan unik yang bisa kita bikin? Dan jawabannya adalah 24. Kita hitung 4 faktorial, yaitu 24. Terus kita bagi dengan 4 kurang 3 faktorial, yang hasilnya kan 1 faktorial atau 1. Jadi, 24 dibagi 1, dapat deh 24 susunan berbeda. Oke, tadi kita udah bahas situasi di mana urutan itu penting banget. Tapi gimana kalau urutannya sama sekali nggak ada artinya? Nah, disinilah kita masuk ke kombinasi. Nah, ini perbandingan yang pas banget. Permutasi itu kayak milih juara 1, 2, dan 3. Posisinya jelas, beda, dan penting. Kalau kombinasi itu kayak milih anggota tim buat perwakilan kelas. Mau siapapun yang kepilih duluan, yang penting mereka masuk tim kan? Jadi intinya begini, kombinasi itu tentang pemilihan, bukan penyusunan. Milih tim isinya Ali dan Budi, itu ya sama persis dengan milih tim isinya Budi dan Ali. Kelompoknya sama, jadi kita hitungnya cuma sekali. Kupu perhatiin rumusnya. Lihat kan? Ada tambahan R faktorial di bagian bawah. Nah, bagian tambahan inilah yang jadi penghapus susunan-susunan yang double, kayak Ali Budi dan Budi Ali tadi. Jadi kita cuma dapat jumlah kelompok unik yang sebenarnya. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling krusial buat ujian kalian. Tahu kapan harus pakai permutasi dan kapan harus pakai kombinasi. Inilah kunci buat jawab soal dengan benar. Oke, kita bedah soal yang lebih kompleks ini. Seorang peternak mau milih hewan. Pertanyaan kuncinya, apa urutan milih sapinya penting? Enggak kan? Yang penting 4 sapi terpilih. Makanya kita pakai kombinasi buat tiap jenis hewan. Kita hitung dulu kombinasi buat sapi, terus kuda, terus kambing. Satu persatu.
Setelah kita dapat jumlah kombinasi buat tiap kelompok hewan, kita balik lagi ke aturan paling pertama yang kita pelajari, aturan pengisian tempat. Kita tinggal kalikan semua hasilnya. 15 cara untuk sapi, dikali 35 untuk kuda, dikali 45 untuk kambing. Dan kita dapat total 23.625 cara. Luar biasa kan? Dan ini dia rangkuman pamungkasnya. Anggap aja ini cantekan resmi buat kalian belajar. Permutasi itu buat menyusun, urutan itu penting. Kombinasi itu buat memilih, urutan tidak penting. Kalau kalian bisa pegang perbedaan ini, ujian pasti lancar. Dan sebagai penutup, ini pesan terakhir dari Ibu Panjaitan untuk kalian semua. Beliau berharap kalian belajar dengan baik dan sukses ujiannya. Ingat konsep-konsep kuncinya, banyak latihan, dan kalian pasti bisa. Semangat ya!